Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai variabel. Kalau sebelumnya kita membahas tentang persamaan linear satu variabel, kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Adapun kompetensi dasarnya adalah menginterpretasikan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan ketidaksamaan linear aljabar lainnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel nilai mutlak yang biasa disebut dengan PLS-PNM. Kita mempelajari yang awalnya adalah konsep nilai mutlak. Bentuk persamaan linear satu variabel nilai mutlak bentuknya seperti ini. Nilai mutlak Kx ditambah B sama dengan C, di mana A adalah koefisien dari X dan B, C adalah konstan. Simbol nilai mutlak adalah yang ini. Terus definisinya, jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Misalkan, nilai mutlak X itu 4. Itu artinya X berada atau bernilai 4 maupun minus 4. Dengan kata lain, bilangan positif maupun negatif, kalau diberi tanda mutlak, ujung-ujungnya dia akan ke arah yang positif. Kalau dari garis bilangan seperti ini kan posisi 0. Kalau ke kiri 4 berarti negatif 4. Kalau ke kanan 4 berarti positif 4. Tetapi pada nilai mutlak, semua nilai adalah positif. Jadi dia ke kiri bergerak 4 kali, dia ke kanan bergerak 4 kali. Berarti dia tetap nilainya positif. Sekarang definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan nilai mutlak X seperti ini ditentukan oleh nilai mutlak X sama saja dengan positif X kalau dia besar dari 0. Dia sama dengan 0 kalau dia X sama dengan 0. Maksudnya nilai mutlaknya ya. Kalau nilai mutlaknya sama dengan min X berarti dia kecil dari 0. Jadi ingat prinsipnya, nilai mutlak itu angkanya positif maupun negatif, dia ujung-ujungnya akan ke arah positif. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Kita harus memahami definisi nilai mutlak sehingga apa yang ada di bawah ini mudah Anda mengerti. Nilai mutlak 3 itu hasilnya 3. Nilai mutlak min 5 sama saja kalau min dalam kurung min 5 itu hasilnya 5. Kenapa negatif kali negatif kan positif ya? Berarti hasilnya positif 5. Nilai mutlak 8 dikurang 14 itu nilai mutlak min 6. Nilai mutlak min 6 ujung-ujungnya adalah positif 6. Karena dia kalau dikali dengan negatif sendiri atau negatif kali negatif kan hasilnya positif. Kemudian nilai mutlak akar 5 dikurang 2 tidak lain adalah akar 5 dikurang 2. Nilai mutlak 1 dikurang akar 3 sama dengan min dalam kurung 1 dikurang akar 3 sama saja dengan akar 3 dikurang 1. Kenapa bisa? Negatif kali 1 negatif 1, negatif kali negatif positif akar 3 ya. Berarti bisa saja ditulis dengan positif akar 3 dikurang 1. Sekarang pastikan nilai mutlak ada 2. 1. Jika A dan B bilangan real, berlaku nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Ataukah nilai mutlak A per B sama saja nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B dengan B tidak bisa sama dengan 0. Yang kedua, jika A anggota dari bilangan real, maka nilai mutlak A tidak bisa sama dengan akar dari A berpangkat 2. Sekarang penyelesaian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Cara menyelesaikannya sebenarnya ada 3 cara. Ada dengan cara grafik, ada definisi nilai mutlak, dan ada dengan penggunaan ide ekspresi mutlak X kurang A. Perhatikan contoh berikut. Mencermati cara-cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak.
Selesaikanlah persamaan nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Cara yang pertama adalah cara grafik. Kita mengambil nilai X mulai dari min 1 sampai 5, kemudian kita substitusi masuk menggantikan X yang ada di rumus ini. Misalnya min 1, berarti min 1 dikurang 2, itu min 3. Nah, tetapi min 3, kemudian dalam nilai mutlak 3, berarti dia positif 3. Dalam nilai mutlak berarti positif 3. Kita ambil lagi 0, 0 kurang 2, min 2. Dalam nilai mutlak berarti positif 2. Kalau kita ambil 1, 1 kurang 2, min 1, dia di dalam nilai mutlak berarti dia 1. Kalau kita ambil 2, 2 kurang 2, 0, berarti 2,0. Ya begitu seterusnya sampai dia 5,3. Berdasarkan grafik Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 dan Y sama dengan 3, diperoleh kalau X-nya sama dengan min 1 ataukah X-nya sama dengan 5. Kalau kita menggunakan definisi mutlak, nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Jika dan hanya jika X kurang 2 sama dengan bisa 3 bisa min 3. Sehingga untuk memperoleh nilai X, 3 ditambah 2 itu 5, min 3 ditambah 2 itu min 1. Sehingga dengan menggunakan definisi mutlak diperoleh X-nya sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Sekarang menggunakan ide ekspresi. Nilai mutlak X dikurang 2 adalah jarak X dari 2. Jika jarak yang diketahui adalah 3, berarti X sama dengan, kan diketahui 3, kemudian di sini 2, berarti 2 ditambah 3, 5, ataukah 2 dikurang 3 itu min 1. Berarti 2 diarahkan ke kanan, tambah 3, 5, 2 diarahkan ke kiri, kurang 3, berarti min 1. Sehingga simpulan penyelesaiannya adalah min 1 dengan 5. Jadi ada 3 cara, terserah nanti Anda menggunakan cara yang mana. Kalau tidak ada keterikatan dengan soal, terserah cara yang mana. Tapi kalau soal mengatakan cara yang ini yang Anda pakai, berarti yang itu yang harus Anda pakai. Contoh berikutnya. Memahami penyelesaian persamaan ekspresi. Selesaikan persamaan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan nilai mutlak 2X dikurang 3. Ada dua tinjauan. Tinjauan yang pertama, nilai mutlak X kurang 2 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 1. X kurang 2-nya tulis ulang, 2X kurang 1 dipindahkan ke sini, kemudian yang satunya kalikan negatif. Jadi negatif kali 2X kurang 1. X kurang 2 tulis ulang, 2X kurang 1 juga tulis ulang. Ini kali masuk negatif 1 kali 2X itu negatif 2X, negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Sehingga X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1, hasilnya X sama dengan min 1. Dan X kurang 2 sama dengan min 2X ditambah 1, hasilnya adalah X sama dengan 1. Bagaimana caranya? Nah, itu contohkan salah satu yang di bawah ya. X kurang 2 sama dengan min 2X tambah 1. Kenapa? X ini berpindah ke kanan menjadi X tambah 2X berarti 3X. Ini min 2 pindah ke sini berarti 1 tambah 2 sama dengan 3 berarti 3X sama dengan 3 sama dengan X 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, begitu pula cara yang ini. Jadi X-nya min 1 dengan 1 sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dengan 1. Tinjauan yang kedua, dibalik posisinya yang dikasih ke depan Q mutlak 2X nya kurang 1 nya di belakang X kurang 2 nya 2X kurang 1 tulis ulang, X kurang 2 tulis ulang, kemudian yang ini dikali negatif dengan X kurang 2. Ini 2X kurang 1 tulis ulang, X kurang 2 juga tulis ulang, ini negatif 1 kali X negatif X, negatif 1 kali negatif 2 itu adalah positif 2. Dia tulis ulang, sebenarnya kan penulisannya min X tambah 2, tetapi dia kasih di depan yang positif menjadi 2 dikurang X. Sama tadi caranya ini, kalau misalnya mau diperoleh ini X sama dengan min 1, berarti 2X kurang 1 sama dengan X kurang 2. Berarti 2X dikurang dengan X berpindah ke sini berarti X. Ini min 2 di sini, min 1 nya pindah ke sini menjadi positif 1, berarti min 2 ditambah 1, berarti min 1. Otomatis X sama dengan 1. Nah, begitu pula cara yang di bawah ini. Dengan dua tinjauan mempunyai himpunan penyelesaian yang sama. Sekian dulu penjelasan Ibu. Insyaallah Anda mudah mengerti.